Mitos yang kedua adalah itu kalau nggak salah mitos bahwa demokrasi itu kompetisi untuk semua orang ya. Lurus Apakah di era pemerintahan Jokowi ini demokrasi itu masih menjadi haknya itu untuk semua orang itu sama atau ini ada sifatnya itu adalah diskriminasi untuk segala beberapa golongan? Ketika kita sebagai anak tukang becak terus melihat anak presiden melenggang menjadi ketua MPR atau ketua DPR saja, itu tidak fair buat tuh anak tukang becak. Berarti bener kan? Kalau misalkan masyarakat percaya bahwasanya semua memiliki kesempatan yang sama, itu adalah mitos. Itu aku mau jadi cawapres, bisa nggak aku mengganti undang-undang batas usia? Tapi kalau bilang berarti Pak Jokowi juga jadi presiden atau jadi wali kota jadi karena bapaknya. Udah, yuk. Oke, kembali lagi di The Tribe, tempat trio bersuara. Masih nongkrongan di apa ini namanya? Kayak gini namanya apa sih, Pak? Kopi Bumbung. Kopi Bumbung. Enggak, ini namanya nama bangunan kayak gini namanya apa? Iki Kandang sapi. bajingan. Bajingan. Iya. Oh, sono bajingan. Bajingan kan super gerobak. Oh, iya. Super gerobak apa? Betul. Yes. Oke, kembali lagi kita akan ada di debat kusir. Sir. Mas sekali-kali yang buka bukan aku, kenapa sih? Nggak bisa aku, Pak. Nanti Pak garing, Pak. Takut aku. Oke. Kayaknya kita tuh seru karena kita mau membahas mengenai hal yang lagi viral, coy. Hal yang lagi viral. Yaitu dari aku lupa siapa namanya, dosen dari UGM. Siapa namanya? Mbak itu yang menstatementkan ini pertama kali. Lupa ya itulah. Ya. Aku lupa namanya. Sorry Mbak, aku lupa. Sorry Bu dosen, saya lupa namanya. Nanti tak searching lagi, kita masukin di ininya di kontennya ya. Bisa lihat deskripsi di bawah siapa yang membawa pertama kali. So kita akan ngomong mengenai 5 mitos di Era pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi. Ini menarik nih. Maka pada kesempatan kali ini akan menjadi moderator. Nah, cocok. Saya akan menjadi moderator dan saya dan Pak Tri akan berdebat sama Yaya. Oke, namanya Mbak Oki Madasari. Mbak Oki Madasari. Yes. Oke. Dosen Fakultas Hukum kalau Fakultas Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Ilmu sosial. Visip, ya. Kayaknya ya. Ya, tapi kalau bicara portfolionya, beliau ini pengarang novel ya, lebih banyak menghadirkan novel-novel. Oke. Jadi kita tahu dong based on-nya dia ini sebenarnya lebih banyak fiksinya. Oh, jangan-jangan mitosnya fiksi. Ya tadi mungkin itu juga gitu. Cuman dilabelin beliau seorang dosen. Oke. Nah itu dia. Boleh, oke. Oke, maka 5 mitosnya akan dilempar sama Yaya. Oke. Kan? 5 mitosnya akan dilempar sama Yaya dan saya dan Pak Tri akan mencoba berdebat kusir. Oke. Debat kok coba-coba. Ya iya dong. Topik pertama. Oke. Oke, langsung. Saya kurang paham tri gitu. Trio YYG. Yoyo dan Yaya Gondrong. Terus kan ada di The Trap sih. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Terus kayak wae iki sak jam terus gini iki. Ngentek-ngentek ke memori. Itu juga. Oke, tempat trio bersuara The Trap. Saya Yodan, Yaya sama Om Gondrong. Di sini kembali lagi. Oke. Kembali ke 5 mitos pemerintahan di era Jokowi. Itu yang pertama itu ada tentang bahwa Jokowi itu presiden yang baik. Oke. Nah, Ya kalau Itu sakit, dianggap mitos. itu dianggap mitos. kalau Sama sakit ya nggak jadi presiden, no? Iya. Baik-baik saja kondisinya ya, Pak ya, betul. Baik, siapa? Baik. Oke, bahwa Jokowi adalah presiden baik itu dianggap mitos sama Mbak tadi, Mbak siapa? Mbak Oki. Oki, ya. Mbak Oki, oke. Oki itu dianggap mitos. Nah, pingsut dulu. Siapa yang pro, yang kontra, siapa emang ini? Pakai gimmick pingsut nggak sih ini? Pak gimmick maksud nggak? Nggak usah lah. Nggak usah. Saya Yaudah, pro. di ranah yang pro. Oke. Saya pro. Oke. Yo. Menurut Om Gondrong nih, Pro ini berarti dia bela Jokowi. berarti kan kalau pro itu kan Enggak, saya bukan pro statementnya ya. Saya pro. Berarti saya kontra dong. Kontra statementnya. Kontra statementnya. Oke, kontra. Oke. Dia membela Jokowi lah maksudnya gitu. Ya kan? kontra statementnya tau. Berarti kan menurut kamu ya memang Presiden Jokowi itu
presiden yang baik itu ada benernya. Ada benarnya. Gimana bisa membuktikan itu? Oke. Kita kadang-kadang kalau dalam sebuah kepentingan besar seperti masa-masa sekarang di masa pilpres dan politik ini, memang banyak politisi yang menggunakan jalur abnormal, yaitu dengan menjatuhkan. Warmindo no, abnormal. Ya. Jadi Jadi yang tutup Pak. Tutup kabeh sih. tutup, sekarang tutup. Jadi gitu, berbagai cara dipakai untuk menjatuhkan. Sampai seakan-akan dengan statement mitos, Jokowi ini nggak ada baiknya, ya kan? Ya pernyataannya begitu. Bahwa Jokowi bukan sosok yang baik. Kita tutup mata dengan semua prestasinya dia. Oke, prestasinya apa emangnya? Prestasi, oke. Gampang. Yang saya ingat benar Jokowi. bahwa salah satunya gini, Jokowi ini bukan pelopor ya menurut saya gitu ya, bukan pelopor. Hampir banyak pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan ini adalah kerjaan lanjutan. Mulai dari waktu saat beliau jadi presiden, gubernur itu saya masih berKTP Jakarta. Tol Becak Kayu Ya. itu adalah tol yang digagas dari zaman Soeharto. Hampir seperiode dengan tol Jagorawi. Bayangkan dari zaman Soeharto ada beberapa presiden itu terbengkalai, tiang-tiangnya, tonggak-tonggaknya terbengkalai, baru di zaman Jokowi itu bisa terrealisasi. Oke, jadi kalau dari fakta itu, aku pertajam ya, dari fakta itu menurut Om Gondrong itu Jokowi adalah presiden yang baik, itu indikator baik yang seperti apa? Kan Ya. baik kan ini terlalu luas ya, baiknya apa? Baiknya, nah makanya, dan baik itu subjektif juga. Ya. Kalau dia sering ngasih ke parkir miskin, berarti dia baik bagi parkir miskin. Dia nggak ngasih ke kolong merat, berarti dia tidak baik bagi kolong merat, kan gitu. Tergantung persepsi aja dan tergantung point of view-nya. Menurut saya banyak hal yang termasuk terakhir misalnya IKN. IKN ini bukan program baru sebenarnya. IKN ini sudah dirancang lama. Tapi beliaulah yang berani ngambil sikap untuk mewujudkan. Gitu. Agar tujuannya tadi pemerataan ekonomi itu terjadi. Harapannya simbol dari pemerataan ekonomi yang menyeluruh di Indonesia. Oke, Mas Besar, nggak baik berarti? Sekarang gini, menurutku itu mitos betul. Karena begini loh, kalau aku bilang mitos Jokowi baik ini bukan cuman masalah sekedar hasil kerjanya dia sebagai presiden, Ya. tapi citra di masyarakat. Citra yang berkembang ini Jokowi itu orang baik, orang yang merakyat, orang yang baik terhadap masyarakat, begitu ya. Ya. Aku ngomongin begitu. Nah, sekarang pertanyaannya sederhana. Kalau memang dia itu baik untuk masyarakat, program selama ini yang dia lakukan itu tuh mana yang dampaknya signifikan untuk masyarakat umum? Sekarang begini, balik ke pembahasan kita yang kemarin kita pernah bahas. Ya. Kapan? Kemarin Di mana? di sini, tempat yang sama. Ya, oke. Kemarin kan? Yang kemarin kita udah kemarin, Ya, Pak. kemarin. Udah kemarin. Oh iya, udah Kemarin. Udah ganti baju aku. Oke, sama saya ganti baju. Ya kan? Loh, sekarang begini. Memang aku bilang ya, engineering dari sosial ini terhadap stigmanya terhadap Jokowi itu luar biasa. Berarti kalau menurut kamu itu engineering kalau kita pakai bahasa Indonesia adalah rekayasa, berarti Rekayasa. society itu cuma Direkayasa. Oke. Contoh paling nyata itu tadi aku bilang. Bagaimana bisa? Logika paling ada lah, mau logika tolol lah inilah. Bansos itu APBN, Pak. APBN itu duit dari siapa? Duit dari Jokowi. Ya Jokowi ada duitnya di situ juga. Iya sebagai warga negara. Iya. Gitu loh. Iya. Tapi kan bukan duitnya Jokowi aja. Iya. Kok bisa-bisanya di engineering di masyarakat bahwasannya terima kasih Jokowi. Oke. Kedua, Ya bener kan Pak, Betul. kalau nggak ada Jokowi kan bansosnya nggak nyampe. betul. Tapi nilai bansos yang dibagikan Kayak kamu gini lah. sejak eranya SBY dan Gini, sebelum-sebelumnya sama analoginya Jokowi gini. besar lah, apa peningkatannya sebesar apa? Oke, Iya. Oke, enggak. Waktu zaman Pak SBY bagi bansos itu tidak disebut bansosnya Pak SBY. Enggak pernah ada engineering seperti itu. Oke. Enggak pernah ada engineering seperti itu. Oh. Dengan Apalagi sama aja toh. apalagi ditumpuk dan dibagikan menjelang pemilu. Momennya ya. Momennya. Yang kedua, aku sering lihat itu baliho-baliho. Terima kasih Pak Jokowi. Sekarang mudik jadi cepat gara-gara tol. Ini nggak salah statementnya, tapi ini adalah sebuah rekayasa. Seolah-olah itu tuh Jokowi yang bangun, gitu loh. Oke. Harusnya terima kasih kuliah. Terima kasih kuli yang bangun kuli. Oke, gini.
pertanyaannya gini. Tol itu terbangun bisa aja dari zaman Megawati, bisa aja dari zaman Gus Dur, bisa jadi political will-nya nggak ada. Betul. Yang mampu merealisasikan di kepemimpinan siapa? Ya memang yang ngangkat bata untuk bangun tol itu bukan Pak Jokowi memang, tetapi political will yang terjadi untuk semua itu terwujud. Oke. Ada di Pernah masa lihat itu. dampaknya nggak? Hah? Pernah memperhitungkan dampaknya nggak? Dampak plusnya atau minusnya? Plus minus dong. Plus minus, oke. Plusnya seberapa besar, minusnya seberapa besar? Oke. Kita Anda ngomongin mulai dari mana? Kita ngomongin stigma masyarakat, ya kan? Stigma masyarakat. Berapa persen sih masyarakat itu yang menggunakan tol? Pertanyaanku satu itu, ya kan? Dua, kalau itu masalah penggerakan ekonominya, ya kan? Dua, seberapa sih dampak dari distribusi komoditas yang digunakan oleh tol itu? Dua pertanyaannya itu, ya kan? Kalau itu mau ngomongin positifnya kan yang digaungkan kan adalah itu. Ya. Minusnya, berapa sih hutang yang tercipta dari situ? Oke. Yang kedua, berapa sih UMKM yang omsetnya menurun drastis dengan adanya tol? Ya. Gitu. Sebanding nggak dua ini? Oke. Gampang. Kalau dibilang sebanding nanti kita akan bicara data yang lebih detail lagi ya. Tapi gini, setidaknya gini buat saya. Yang tadinya di mana jalur itu semua truk pembawa komoditi dan bis yang membawa masyarakat untuk hilir mudik dari ujung Jakarta sampai ujung Pulau Jawa itu bertumpuk di satu jalan. Nah sekarang adanya ini terpisah sehingga apa? Lebih kontrolnya lebih gampang. Setidaknya ada yang tadinya untuk ngirim kentang dari Jawa Timur ke Jakarta itu ada resiko busuk karena di perjalanan banyak masalah. Sekarang dengan adanya jalur ini akan cepat. Setidaknya itu gitu. Nah, ya dampaknya seberapa pasti besar? ada dalam proses awal keuntungan sebuah pembangunan yang masif itu ada kerugian utang negara besar. Iya. Betul. Kita bangun usaha juga kayak gitu kok. Iya. Ada resiko-resikonya. Betul. Nah, tetapi hari ini yang bisa menikmati itu nanti kita bicara. Kita lihat perkembangan ekonomi Indonesia setelah ini 10 tahun mendatang. Pernah dihitung nggak BEP-nya? Pernah dihitung nggak BEP-nya itu? Pastinya sebuah proyek karena kita aja yang nggak baca ya. Pasti segala sesuatu investasi dalam sebuah bisnis itu ada hitungan BEP-nya kok. Iya. Dan itu berapa lama? Panjang Pak. Tol Jagorawi itu baru BEP setelah seingat saya itu antara 10 sampai 15 tahun. Itu Jagorawi. Yang mana namanya trafficnya tinggi. Iya. Artinya bahwa itu tetap diukur, ada pengukurannya. Termasuk misalnya tol laut dibangun, itu ada ukurannya sehingga setidaknya bahwa hilir mudik ekonomi itu terjadi. Gitu loh. Nah, itu yang aku pertanyakan. Oke, Mas. Gitu Jadi masalahnya gini apa? Menurutnya Om Gondrong itu tentang statement Jokowi adalah presiden baik. Itu baik yang seperti apa? Faktanya dari Pak Satu, itu. gini. Baik yang pertama saya belum gitu. pernah dengar pernyataan Pak Jokowi langsung saya presiden baik. Itu kan penilaian orang. Betul. Makanya aku bilang engineering. Rekayasa. Oke, terlepas itu engineering. Di mana sih manusia yang sempurna? Gitu ya. Tapi setidaknya ayo jangan karena mengeksplor kegagalannya, kejelekannya di satu sisi, kita menutup prestasinya. Jadi menurut kamu apa namanya? Bahwa Jokowi itu presiden baik terbukti dari dia tuh nggak pernah ngeklaim bahwa dirinya itu presiden yang baik gitu ya. Saya belum pernah belum pernah nonton ada sebuah tampilan bapak-bapak, ibu-ibu, saya Insinyur Joko Widodo, saya presiden yang baik. Iya, dia kalaupun dia ngomong itu dia benar juga. Karena waktu ngomong itu dia sedang tidak di rumah sakit. Betul. Nah, artinya gini, beda yang hari ini berkembang itu adalah self claiming. Aku ini profesional di bidang pertanian, aku profesional ekspor. Itu yang terjadi hari ini. Tapi Pak Jokowi, kalaupun terlepas itu di engineering, orang lain toh yang ngomong. Berarti aku bisa dapat, Pak. Apa dapat apa? Aku setuju sekarang. Pak Jokowi adalah presiden yang baik. Presiden yang baik dalam mengengineering. Bisa jadi. Kalaupun itu dianggap iya gitu ya. Iya berarti presiden yang lain tidak semampu dia untuk itu. Oh ya, kalau itu aku setuju. Oke. Kalau dari kamu Pak itu kenapa kok kamu tuh
itu mitosnya itu dari aspek mananya bahwa Ya, itu presiden baik itu? Ya itu tadi, karena kan gini, mitos itu kan sesuatu yang beredar di masyarakat dan dipercaya, kan begitu. Mas, tolong Mas, Kalau- ya, dikasih ganti tembakau aja Mas. Iya iya iya. Itu masuk ke kamera. Sekarang gini loh, Ini nggak bawa etika perdebatan ini. Iya, dia tidak punya etika. sekarang begini, tadi pertanyaannya apa? Mitosnya itu presiden baik itu baik dari aspek mananya? Lah ya gini, kalau misal, tadi kan aku bilang, mitos ini kan ada sesuatu yang dipercaya oleh masyarakat. Kalau statementnya Om Gondrong tadi adalah, kan Pak Jokowi nggak pernah menstatementkan dirinya. Kalau dia menstatementkan dirinya, maka ini nggak jadi mitos. Ini adalah self claim. Klaim, ya. Jadi nanti Ini untuk bisa menjadi mitos, itu harus dipercaya sama masyarakat. oh. Nah. Ini harus menjadi branding. Harus menjadi branding. Iya. Branding itu branding itu kan bukan dari diri orang yang di branding Ya, sebetulnya. Iya, betul. Persepsi orang terbentuk karena persepsi orang. Ya. Nah, untuk mempersepsikan dia baik, dia nggak boleh mengklaim dianya baik. Ya, itu psikologis, Iya. gitu loh. Maka dia nyuruh menterinya yang ngomong kan Bansos gitu, dari Jokowi. kan gitu. Ini terima kasih ke siapa, kan Ya, gitu. ya, ya. Ini sembako, terima kasih ke siapa. Jadi kamu sepakat ke ini adalah cuma mitos karena dari sisi ini udah dipercaya sama orang. Dipercaya sama orang. Gitu. Dan kalau Om Gondrong Ya tadi, terlepas itu settingan atau bukan ya, bahwa ya setidaknya bukan dia yang mengklaim itu. dia baiknya beneran baik itu karena dia nggak pernah klaim itu. Oke. Ya. Next mitos. Another POV. Oke. Next mitos, aku mitosnya lali mitos kedua. Ki piye to? Si nah Piye ta moderator iki? moderator iki piye? Anak moderator. Yang ngene nek moderator niate mancing terus dipaksa syuting yang ini. Ini jenenge lempar batu sembunyi kaki. Oh iya. Ya. Mitos kedua apa, Pak? Orang baik. Satu. Orang baik. Yang kedua, setiap orang bisa berkompetisi. Oke. Kita Saat masuk demokrasi yang sama. Mau Ya. berkompetisi dalam demokrasi. Ya. Oke. Kita Apapun masuk ke ya. mitos yang kedua adalah itu kalau nggak salah adalah tentang mitos bahwa demokrasi itu kompetisi untuk semua orang ya. Ya. Jadi semua orang punya hak demokrasi yang sama. Oke. Masih pro ini? Masih. Oke. Dia tegak lurus Apakah Pak. di era pemerintahan Jokowi ini demokrasi itu masih menjadi haknya itu untuk semua orang itu sama atau ini ada sifatnya itu adalah diskriminasi untuk segala beberapa golongan? Oke. Dibicara tentang diskriminasi itu tergantung point of view menurutku ya. Oke. Dari mana? Ketika kita sebagai anak tukang becak terus melihat anak presiden melenggang menjadi ketua MPR atau ketua DPR saja, itu tidak fair buat tuh anak tukang becak. Ya. Tapi bagi ketika voternya memilih besar ke partai itu, anaknya bisa jadi itu udah dari lama udah ada kali. Kita bicara apa? Mau dibilang dari zaman Soeharto yang mungkin kita pada sepakat bahwa itu orde baru gitu ya. Udah naruh anaknya jadi menteri. Pak Gus Dur udah naruh anaknya jadi menteri. Megawati ya kebetulan anaknya nggak laku jadi menteri. Karena bertani aja maju kan. Terus SBY. SBY mulai dari IBAS yang diharapkan bisa menjadi tonggak MPR DPR pimpin, ternyata suaranya kalah pada masa itu. Loh, tapi kan kalau di era Jokowi itu kan dia anaknya bisa nyapres itu kan harusnya kalau dari segi dibandingkan sama sebelum-sebelumnya dia seolah-olah lebih apa namanya? Lebih Bukan seolah-olah, tapi anaknya lebih laku. Oh. Oke. Ada yang ngajak. Oke. Oke. Nah, ini menarik. Berarti kan memang dari dulu intinya adalah statementmu adalah dari dulu itu memang Yes, kerabat ngomong. Opportunity-nya kebuka. kerabat itu Iya. memang biasa untuk dinaikkan. Iya. Dan lebih mudah atau Betul? gitu gimana? Enggak, oke, statementmu itu ya Pak ya. Statementmu itu. Berarti benar kan? Kalau misalkan masyarakat percaya bahwasanya semua memiliki kesempatan yang sama itu adalah mitos. Enggak juga. Iya mitos, kan dia barusan bilang dari dulu sudah terjadi seperti itu. Sudah terjadi, Lah, iya. cuman gini bedanya tadi lagi-lagi kita bahas yang kemarin ya. Bahwa dulu tidak ada media yang berani bersuara. Mengamplify misalnya Tommy Soeharto punya ini, Bambang Trihatmojo punya ini, punya itu. Dan Nggak sekarang ada. itu ada yang expose berarti Sekarang itu. semua di-expose kok. Semua orang punya hak untuk itu. Tetapi tetap bahwa ada tukang becak kita
yang menjadi anggota DPR. Ada. Cuman tinggal bahwa apakah dia mampu mengengineer dirinya sendiri untuk dipilih. Kan gitu. Loh, kita di luar dari Gibran deh. Apakah seorang CT misalnya, Khairul Tanjung, nggak kepengen nampak anaknya jadi pemimpin? Ya disiapkan kok. Abu Rizal Bakri nyiapkan semuanya kok. Semua orang tua pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Terlepas itu baik tidak baik di mata orang, ya itu penilaian kan gitu. Yang kita lihat, buat saya sih nggak ada masalah kalau memang semua yang ditempuh siapa Gibran atau satu lagi Yang mana? Yang jadi PSI dalam 3 hari, ketua PSI Kaisang misalnya. Yang perlu kita awasi setelah dia jadi, kalau nanti dia jadi, dia berperilaku tidak adil enggak? Dia berperilaku kriminal enggak? Jadi dia era korup Jokowi enggak? ini semua lebih bisa berkompetisi gitu. Iya, maksudnya. menurut saya tetap ada kok. Ya nggak bisa dong Pak. Sekarang begini. Sekarang begini ya. Nggak, karena kita terlalu ngeliriknya ke politik semua ya. Padahal kesempatan-kesempatan anak yang tadinya putus sekolah Ini kan punya ngomongin kesempatan. demokrasi, Pak. Oh, ini ngobrolin demokrasi ya? Kompetisi. Oh, iya. Kompetisi. Enggak, bukan gitu. Semua memiliki kesempatan yang sama dalam demokrasi. Iya. Ya kita nggak ngomongin yang bisnis dong. Kalau bisnis kan ya punya aku ya anakku tak jadiin direktur ya terserah aku. Itu kan punya aku. Ya, Ini kan ngomongin negara demokrasi. Ya, Bukan monarki kita, negara kita. Kan gitu. Nah, sekarang gini, aku logika. Misalkan aku sederhana. Gitu. Aku mau jadi cawapres. Gitu. Bisa nggak aku mengganti undang-undang batas usia? Bisa nggak? Berarti yang ganti Jokowi, Pak. Loh, nyatanya ada konflik of interest di situ. Keputusan MK. Oke. Gampang. Gini. Maksudku gini, jangan karena satu tadi ya, kita bicara mitos, karena satu hal yang kita bisa buktikan di depan mata, terus menutup hal-hal lainnya gitu loh. Maksud saya begitu. Ya menutup hal yang lainnya mana? Ini ngomongin gini loh. Stigmanya adalah memiliki kesempatan yang sama, clear. Kesempatan yang sama itu harus 100% benar kesempatan yang sama. Maka kalau ada cacat satu, berarti tidak ada kesempatan yang sama dong. Sederhana. Makanya tadi aku tanya, kalau aku mau mencalonkan Jiji sebagai cawapres, gitu. Tapi kan mungkin itu aspeknya yang kesempatan nggak sama itu kan mungkin ada cedera di ada satu situasi memang itu lebih dimudahkan dari MK, putusan MK. Tapi kan mungkin di situasi lain kesempatan yang sama ini tidak ada cedera seperti di situ. Ya nggak cederanya di mana? Sekarang satu, gitu loh, sekarang satu itu masalah MK. Dua, tidak harus mengundurkan diri sebagai jabatan kepala daerah. Ya kan? Tiga, ya kita beredar di mana-mana, mobilisasi aparat dan ASN. Cuman satunya di mana, Pak? Cuman satunya di mana? Gitu loh. Maksudnya itu kan di konteks ini masih di konteks menuju sebuah karir politik toh itu. Iya, makanya aku setuju itu adalah mitos. Kenapa? Karena kenyataannya kalau aku yang ada di posisi itu belum tentu. Bisa itu. Bapakku nggak bisa punya besan ketua MK. Gitu loh. Tapi bapakku nggak bisa ganti ganti peraturan supaya aku tetap menjabat jadi kepala daerah. Nggak bisa. Enggak. Kita gini, karena memang hiporianya Pak Jokowi ini memang besar banget lah ya. Gelombangnya cukup besar sekali. Terlepas menurut saya kenapa ini besar? Karena memang bahkan 4 presiden sebelumnya bukan tidak bisa saya bilang ya, tidak punya kesempatan untuk menjadi seperti yang hari ini. Kepengennya mereka anak-anaknya juga ikut terlibat di politik praktis juga besar juga, cuman tidak terakomodir aja gitu loh. Tidak terlepas yang kita di luar yang kasus yang MK ya. Gitu ya. Karena gini, nanti kalau kita ke dalam itu kita perlu lihat juga yang menggugat ke MK siapa sih? Betul. Apakah kita lihat kepalanya Pak Jokowi datang ke MK? Kan tidak. Tolol banget Pak kalau dia melakukan itu. Itu artinya gini. Tolol banget kalau dia melakukan itu. Dia presiden loh. Masa nggak bisa ngatur kayak gitu? Kenapa nggak digugat dan lain-lain gini. Tetapi kalau bilang berarti Pak Jokowi juga jadi presiden atau jadi wali kota jadi karena bapaknya? Enggak kan gitu loh. Nah itu yang kontradiktif. Maka tuh gini, kalau dulu ya kan
asumsi seperti itu, asumsi semua memiliki kesempatan yang sama, itu sebenarnya sudah smooth banget dan aku tuh suka Terbukti banget. dari Jokowi jadi ya. Terbukti dengan Jokowi jadi. Kenapa? Gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Nah, itu yang kadang-kadang kita menilainya di situ gitu loh. Lah, iya memang harus seperti itu. Berarti kan itu cedera atas kepercayaan kita selama ini. Ya betul. Gitu Jadi mungkin kan ada satu cedera itu sudah bisa merusak semuanya. Padahal kan belum tentu satu cedera buruk ini terus kita harus melupakan atau meniadakan aspek-aspek Ya, lain. termasuk diantaranya misalnya beberapa kesempatan anak-anak muda menjadi wamen. Ya, beberapa yang tadinya tidak Oh, terbayang. yang ini terus akhirnya bikin apa namanya? Pelatihan berbayar padahal ada di YouTube itu juga. Nggak, jadi kita. Wis viral. Iya, gini. Gini. Kan programnya siapa, Pak? Iya. Bahkan Programnya gini, siapa? Walaupun kita orangnya nggak bicara, staf ahli. mohon maaf, orang terbaik sekalipun lah, ya, tetap ada nilai jeleknya kok, gitu loh. Tapi kalau mau fair kan sebenarnya, ayo ditimbang aja kebaikan Ya, sama karena kita kan ngomongin keburukannya. betul, ngomongin pimpinan, ngomongin kepemerintahan, itu kan ngomongin soal aspek policy ya. Policy itu kan selalu ada yang dinilai itu menguntungkan ini, merugikan ini. Ya namanya policy. Ya sama kok di era SBY kita lupa Ya. yang jadi BI Ya. bapaknya Anissa Pohan. Karena kebijakan beliau hukumannya tidak fair bagi banyak orang. Hukuman singkat. Ya. Oke. Nah, ingat ada juga kasus misalnya bahwa anaknya Hatta Rajasa Ya. punya polik. Ya semua ada hal-hal kayak gitu pasti ada, bro. Cuman karena sekarang di era politik semua Ditwist. kalau bisa dicari kesalahannya Ditwist. karena followernya atau pendukungnya begitu besar, kalau bisa followernya jadi berkurang gitu loh. Ya itu wajar. Ya wajar dong. Dari dulu wajar. Nah. Ya kan sekarang ini sudah tidak Ya. sudah tidak Artinya kayak sudah gini-gini tidak ada bukan di tema. cuma di era satu, cuman bukan era Jokowi tok kejadian kayak gini gitu. Iya betul. Hmm. Ya kan kita bahas Jokowi. Tadi apa Oke. topiknya? Topiknya apa? Mitos di Sapalas. era pemerintahan Jokowi. Mitos ini kan Kompetisi berarti yang kan sama. mitos ini kan adalah sebuah positioning baru bahwasanya itu bukan fakta loh. Bukan fakta. Gitu loh. Iya. Lo harus tahu. Kita bukan ngomong pemerintahan sebelumnya lebih baik daripada Jokowi. Kita nggak ngomongin itu loh. Jadi nggak usah disandingkan sama sebelumnya. Oke, gini. so berarti kesimpulannya di mitos poin nomor 2 tentang kompetisi yang sama. Om Gondrong, mitos atau fakta? Masih fakta sebagian besar. Berarti benar-benar bahwa Masih masyarakat ada. Indonesia Aku masih punya melihat. hak kompetisi yang Ha. sama. Oke, Ha. Mas Besar. Ya jelas dong. Ya jelas mitos. Tadi iya. aku udah Ya. Bukan gampang hoax kan? toh? Ya, ya. Hoax bukan? Bukan hoax, mitos. Mitos ya. Mitos. Oke. Iya, tadi kan Oke. aku udah tanya. Berarti Kalau aku yang masih- di posisi itu bisa nggak gitu? Kompetisi yang sama itu masih bisa dipertanyakan gitu. Masih bisa dipertanyakan. Oke. Oke, sip. Masuk poin ke-3. Poin ketiganya, Mas. Bahwa Ya, karena ada yang dengar orang lain, aku juga agak galau ya. yang kedua itu adalah Yang ketiga. yang ketiga adalah mitos tentang pemimpin muda. Oke. Nah, ini kita Menarik. Ini masih berkaitan sama sebelumnya, akhirnya masih ya, tak bacakan Menarik. dulu lah karena Menarik. ini kan kalau statementnya tuh mitos pemimpin muda. Iki koyo pertanyaan yang sing bergulir ning debat cawapres ya. Dadi Ya. ora ana substansine dan ora ana konteksnya. Yap. Oke. Jadi kontradiksi di mana kita juga menginginkan atau memunculkan semangat untuk pemimpin muda. Namun hal ini ternodai membuat cita-cita kita terhempas untuk memunculkan pemuda-pemuda kita yang memiliki kapabilitas. Yang tasku kayak ono Ya, liquid. jadi ini masih berkaitan sama di poin nomor 2, cuman Neng ini lebih tengah, laci ngomongin tengah sing ke gede. anak muda. Kompetisi Ah, tapi ngerti. anak muda boleh berkompetisi sekarang. Yes. Nah, fakta atau mitos? Om Gondrong, Masih fakta ya, aku ngelihatnya. kenapa? Buktinya dari tentang pemimpin muda nih. Aku tadi malam buka datanya, cuman aku karena bukanya di laptop, jadi aku sekarang sambil buka. Saya minta dulu yang Iya. eh, Oke dah. Jadi pemimpin muda itu sebenarnya punya kompetisi yang sama nggak? Kan gitu relevansinya ke poin nomor Kompetensi 2. apa kompetisi? Kompetisi. Berhak ikut di kompetisi yang sama nggak? Lah itu kan tadi. Nah ya ini kan lebih ke anak muda. Anak muda itu dapat sebenarnya dikasih panggung nggak sih gitu loh. Oh. Konteksnya yang nomor 3 ini. Kalau tadi kan kompetisi yang sama itu nggak mandang umur, nggak mandang demografi. Ini kita ngomongin ke pemimpin muda. Jadi pemimpin muda ini sebenarnya punya hak nggak sih dia tuh di demokrasi? Oke. Berarti bukan masalah kompeten. Kompeten atau enggaknya?
atau apa? Atau Pak? Oke. Kalau bicara kompeten nanti kita harus punya alat uji yang kita lebih ngomongin haknya aja lah. Dia bisa atau enggak? Oke. Gitu aja. Kalau kompetensi kita harus mengeluarkan indeks penghitungan. Iya betul. Dia memiliki hak yang sama atau enggak gitu berarti? Ya. Anak-anak muda ini. Kalau aku sebetulnya gini, dalam kacamataku betul memiliki hak yang sama untuk berkompetisi. Oke, Cuman, boleh nggak dipenisin dulu? Kita masih bisa menyebut dia muda di usia berapa sampai berapa? Aduh, muda itu Under mana? 40. Under 40 ya? kalau Oke, kita aja lah, Nggak apa ya? Under 40 ya? Under 40. Oke, Under 40. lanjut. Jadi gini, kalau dikatakan memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi, teman-teman anak-anak muda ini betul. Aku bilang, terwujud dari banyak sekarang caleg-caleg muda, bahkan cawapres kita muda. Oke. Kan gitu. Oke. Cuman pertanyaanku gini, anak-anak muda ini diangkat oleh partai, kan ini kan pengusung partai, Ya. Ya. diangkat oleh partai, itu memang gara-gara untuk menyuarakan suara anak muda, atau memiliki sudut pandang point of view anak muda, atau ini cuma alat politik. Menyongsong bahwa 60% pemilihnya itu adalah Anak muda, yes. Supaya untuk menarik simpati atensi dan simpati. Oke. para pemilih-pemilih muda. Justru pertanyaanku ada di situ. Oke. Jadi sebetulnya anak-anak muda yang dipilih itu bukan berdasarkan kompetensinya, tapi atas dasar popularitasnya. Oke. Ya kalau bicara berdasarkan popularitas bisa jadi iya, karena gimana pun partai itu kan basicnya nyari suara. Betul. Ya gitu. Nah, karena ada PSI yang ngajak Kaisang Pangarep Ketum. terus itu menjadi referensi bahwa anak muda ada untuk daya tarik anak muda. Tapi sebenarnya kalau kita mau mundur sebenarnya ingat nggak adiknya AHY Ibas itu di usia berapa dia masuk DPR? Nggak tahu. Oke. Itu masih cukup muda. Waktu itu masih kurang dari 35 tahun. Iya. Oh ya. Ya. Muda, itu kan 2000 berapa? Oke. Sebenarnya di luar itu juga gini, banyak pemimpin daerah muda. Ya. Emil Dardak tuh. Emil Dardak, ada lagi Ridwan Kamil waktu mulai jadi wali kota juga masih muda. Si Kendal itu siapa namanya? Aku lupa. Aduh lali. Kendal jepit apa Kendal kulit? Kendal gender. Kendal gender. Oke. Nah, artinya gini, dari sebelum Pak Jokowi itu sudah ada anak-anak muda juga berpartisipasi dalam politik. Ditambah lagi sekarang tambah rame nih. Makin banyak ya. 22 tahun dan lain-lain ya, banyak. Jadi ya bukan hal baru sih Oke. sebenarnya, Bentar, Pak. Ini cuma aku karena kritisi web yang gondrong dulu lah. Belum terlalu gini loh. Dari tadi itu selalu sekarang gini loh, Pak. Om Gondrong ini selalu mengaitkan dengan yang lama. Iya. Gitu loh. Lah ini tuh konteksnya adalah gini loh. Perlu dipahami bahwa topiknya itu adalah mitos Era di era pemerintahan Jokowi. Oke. Kenapa ini Iya. perlu dibahas? Iya. Supaya orang-orang itu paham bahwasanya ini tuh bukan fakta loh. Ini tuh perlu dikaji ulang loh. Jangan asal terima mentah loh. Stigma Iya, ini. betul, Itu loh, sebenarnya kan itu. Loh, tapi kan apa yang mau dibawa Iya, Gondrong gini. itu? Saya cuma tidak mau terjelembab dalam kebencian akhirnya. Nah, betul. Yang Gitu. dibawa sama Yuk, Gondrong kita tuh, ini netral, nggak yuk cuman berbagi. di era Jokowi. Ya ini Kenapa tuh harus netral. Makanya gini, kalau masalah yang lalu ya biarin aja gitu loh. Kenapa dibawa-bawa Gitu aja. lagi? Oh, gitu aja. Gitu loh. Ngapain dibawa-bawa lagi? Justru Gondrong itu malah membuka perspektif yang lebih lebar. Kalau yang dulu jelek, gitu. Bukan masalah jelek baik. Iya udah sekarang. Kalau dulu itu masih ada cacatnya. Ya, dulu masih ada cacatnya. Terus kan Om Gondrong kan alasnya gitu. Sekarang ada cacat. Lah kan dari dulu cacat. Iya. Ya nggak apa-apa. Tapi permasalahannya cacatan ini jangan dianggap sebuah kebaikan. Sekarang. Karena stigmanya takutnya sekarang cacat tapi dianggap baik. Gitu loh. Kan Om Gondrong ini kan mencoba untuk Mas Anies, kita ini kan udah sama-sama gede nih. Gitu. Jadi oke, kesimpulannya aku revisi deh. Mungkin kalau pakai narasi mitos pemimpin muda dikaitkan sama poin nomor 2 tadi itu nanti makin abstrak. Coba aku simpulkan aja dengan opiniku sendiri. Mitos bahwa pemimpin muda itu apakah cuma menjadi simbol atau beneran mereka itu memang layak secara kompetensi untuk ikut dalam berdemokrasi menurut Om Gondrong? Simbol doang atau memang itu dia tuh memang punya kualitas? Saya tidak berani menyeluruh ya. Artinya gini, ada yang punya kualitas,
ada juga yang simbol doang. Gitu. Jadi ya tergantung, kembali lagi kalau memang ini kan akan kembali lagi ke partai pengusung. Yang mobil ono payung. Partai pengusungnya melihat ini kader yang memang sudah memang di kader punya kapasitas dan kemampuan, atau dia memang cuman sekedar dia anaknya siapa, titipannya siapa, gitu bisa aja. Sama aja kayak kita bahas apakah semua menteri di Jokowi kerjanya benar, ya belum tentu benar juga gitu. Aku di sini sepaham. Artinya begini, kalau tadi statementmu apakah pemimpin muda, calon pemimpin muda yang diusung partai ini tuh dia ada kompetensi atau berdasarkan popularitas, toh aku nggak bisa mengeneralisir. Oke. Jadi datanya aku nggak bisa cukup kuat untuk berstatement, gitu loh. Artinya pasti ada yang dipilih cuma berdasarkan popularitas, dan pasti ada memang dia itu memiliki kompetensi. Ya, artinya kan kalau kita bicara track record ada beberapa yang memang berhasil. Tapi kalau misalkan yang dikerucutkan itu masalahnya itu adalah Gibran, aku tetap mempertanyakan. Ya. Bukan masalah kompetensi. Mas Anies. Bukan masalah kompetensi kalau Oke. gitu, Kita masuk poin keempat. Oh iya, poin keempatnya apa tuh? Poin keempatnya aku sebenarnya juga agak aneh sih. Ini kalau title-nya itu adalah 5 mitos era pemerintahan Jokowi, tapi poin nomor 4 ini agak aneh. Adalah mitos pemimpin gemoy. Hubungannya kalau pemerintahan Jokowi gini itu ya, apa? kayaknya ini ada pesanan terus dipaksa-paksain harus angkanya 5. Bukan aku yang ngomong. Bukan aku ya. Bukan aku yang ngomong. Dari track record Kayaknya orang yang ada sebel sama menyatakan. Mbak Oki ini. Iya. Bukan sebel kok gitu. Saya mungkin lebih sebel sama yang order. Oh, menurutku ini ada orderan. Ada orderan. Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Oke. Gitu kan, artinya gini. Artinya kenapa kelihatan jomplang sekali antara 1, 2, 3 dipaksakan yang poin keempatnya. Iya. Gitu. Betul. Apa hubungannya gemoy? Kalau era Jokowi, apakah Jokowi gendut? Kan enggak. Iya, siapa yang gemoy? Siapa yang gemoy gitu loh, maksud saya gitu. Kayak gimana ya, aku gini, orang biasa bikin film adventure, ya, yang bikin segala macam, terus diminta untuk bikin film religi. Nah, literasinya dia adalah penulis fiksi, penulis novel jatuhnya gitu. Gimana dia bisa mengasumsikan dengan novelnya, dengan berbagai latar belakang novel-novelnya, terus dia bisa menyimpulkan 5 mitos. Atau memang mau dibawa ke fiksi lagi hidup kita dengan mitos-mitos itu gitu. Jadi coba kita dalamin aja apa yang dari. Coba didalamin, gemoy. Ya, gemoynya aja deh. Ini kan gemoynya ini ya dimaksud dari 5 mitos yang di poin nomor 4, mitos pemimpin gemoy itu terasosiasi sama Gen Z. Jadi untuk mencoba bahwa maksudnya itu Gen Z itu adalah suka dengan sesuatu yang dengan istilah gemoy, atau gemoy secara eksplisit artinya gemas, atau itu tuh gemoy dengan istilah secara non harfiahnya. Gen Z tuh suka kayak gitu. Nah, itu sebenarnya menurut Om Gondrong deh. Ya, kalau ini karena yang saya tahu di gemoy ini dipakai untuk salah satu simbolik atau bahasa yang diterbitkan oleh satu paslon, dalam hal ini nomor 2 gitu ya. Saya pikir sebuah pergerakan sebuah paslon bukan ide semata-mata dari pendukung dan lain-lain ya. Bisa jadi setiap paslon itu kan memang sudah ada konsultannya dan strateginya, dan bisa jadi dia terlontarkan untuk menutupi bahwa fisik itu bukan jadi hambatan. Fisik itu bisa dilihat dari sisi yang lain lucu. Gitu. Ya sama aja kayak saya ngelihat yang kurus itu lucu gitu ya. Imut. Sekarang berubah paradigma saya. Yang montok itu juga gemoy. Gitu. Itu tentang persepsi aja. Jadi ya nggak bisa kita perdebatkan panjang sih menurut aku kayak gitu. Itu sibuk silahkan aja satset misalnya gitu. Emang nomor 3 satset banget? Enggak juga kan. Ya, kenapa yang dijadikan mitos? Menurut Om Gondrong adalah kenapa yang dijadikan mitos itu pemimpin gemoy, bukan pemimpin satset? Nah, itu aku nggak ngerti sampai sekarang. Aku nggak ngerti. Bener. Karena gini. Jadi dia nggak gemoy sebenarnya. Sekarang gini. Kenapa sih orang gemoy menolak gemoy? Masalah gini, ini kita balik ke konteksnya ya. Iya. Mitos. Mitos itu kan berarti bukan fakta. Iya. Ya kan? Mitos itu adalah bukan fakta. Nah, kalau misalkan ngomongin kenapa nggak yang satset gitu? Bagaimana kamu bisa membuktikan bahwasannya ini dia tuh satset. Tidak satset? Maka satset itu menjadi gimana, satset gimana? maka menjadi mitos. Nah, sedangkan
kalau misalkan ini mitos pemimpin gemoy, gitu kan? Ini jelas. Gemoy itu apa? Menggemaskan. Ya kan? Yang gitu ya. menggemaskan itu kan apa? Yang tidak garang. Ya. Ya kan? Yang friendly. Kan begitu. Yang cute. Nah, tapi dalam beberapa kesempatan terbukalah tabirnya. Gitu. Betul. Makanya ini jadi mitos. Nah, kemana kayak gitu diserang Mas Anies. Ya, gini. Saya tidak takut tidak memiliki jabatan, Mas Anies. Tuh, Ya, gini. Itu kontradiksi gitu. Kontradiksi itu makanya jadi mitos. Ya. Biasanya karena dulu aku adalah pernah bekerja sebagai brand konsultan, gitu ya. Memang tugasnya konsultan itu kan memang menutupi sisi lemah seseorang dan mengeksposur atau handling isu lah ya. Handling isunya aja, meningkatkan kapabilitasnya dia sebesar-besarnya. Betul. Berarti kan konsultannya salah ini. Kan itu sebuah kita nggak bisa bilang ini benar atau salah karena data kita nggak lengkap. Itu kan bukan sebuah apa namanya kekuatan dari nilai intrinsik dari dia. Gitu loh. Kenapa malah ditwist? Itu jadi gemoy. Oke. Gitu loh. Tapi gini. Kita juga bisa menyalahkan dong kalau orang ada pilihannya jadi amin. Nggak ngerusak tatanan orang sholat berjamaah. Walau dolin, kabul. Ganti kan jadi kabul kan gitu. Atau satset, apa sesatet itu dia kalau lagi sholat kan? Enggak juga. Nah, gitu loh. Hubungan lu kok tadi ke sholat toh? Nggak usah sholat. Apa dia mandi juga satset? Tapi ya bener, enak. Sebut loh transisinya dari tadi amin, kabul. Dia sholat enak sebut bener Pak. Nanyain mandi. Mereka emang dia ikut mandi sama Ganjar? Loh bukan. Setidak-tidaknya kan mandi itu juga butuh proses yang bukan orang. Aku bisa bayangkan kalau mandi satset ya. Aku mandi satset lah, agak lama, cepet gitu loh. Kalau mandi tas-tas gimana? Kan tas-tas bro. Lagi buang air. Satset bro. Lali cepok. Ini mitos yang nggak bisa dibahas. Ini nggak relevan. Aku setuju nggak relevan sama Jokowi. Aku sebagai nggak deal to deal ya. Betul. Sebagai penengahnya yang seolah-olah bijak. Oke, mitos poin nomor 4. Kesimpulannya susah diperdebatkan. Ya betul. Out of content. Ya. Oke, lanjut ke mitos terakhir yaitu apa? Mitos tentang presiden yang netral. Oke, kalau masalah ini aku rasa mending kalian nonton episode sebelumnya nggak sih? Ini udah panjang. Iya nggak sih? Betul nggak sih? Justru aku menarik gini Pak. Justru aku mau menarik gini. Kenapa kok ada narasi 5 mitos era Jokowi ini? Justru aku pengen menarik itu. Betul. Sebetulnya karena gini, aku takutnya mitos ini sama dengan adalah kebohongan. Nah, itu. Aku takutnya itu justru benar. Mau itu yang digemborkan sama audiens kan. Ya, itu yang pengen disampaikan, message-nya mau itu. Iya, padahal mitos itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibuktikan faktanya. Terminologinya dulu dong, coba dikasih. Belum tentu itu adalah sebuah benaran. Kebohongan. Belum tentu itu kebohongan, gitu. Jadi ini memang tidak bisa dibuktikan faktanya, tapi juga bukan yang bohong. Adanya 5 mitos ini dilempar, takutnya adalah audiens dan disandingkan kan soal kita sering tuh mitos versus fakta. Berarti kalau bukan fakta sama dengan mitos. Berarti mitos sama dengan ngibul. Gitu. Itu yang khawatirnya gitu. Nah, karena gini, tidak semua kita, audiens kita atau masyarakat kita intelek untuk menghindar dari tulisan-tulisan tadi. Mitos sama dengan hoak dan lain-lain gitu ya. Gitu. Ya, dan buat kami yang
buat saya dengan berbagai latar, misalnya dulu pernah di agensi dan lain-lain, hal-hal kayak gini biasa kok untuk dilakukan untuk mencari menarik, mengangkat Atensi. nilai brand. Betul. Juga gitu ya. Nah, jangan-jangan ada titipan untuk naikin brand seseorang gitu loh. Karena di masa kampanye itu Takutnya biasa. adalah itu. Iya, biasa hal-hal kayak gitu terjadi kok. Iya. Dulu di era gubernur, misalnya pemilihan gubernur DKI, dicari-cari Pak celah di mana bisa ditwist. Iya. Karena gini, mencari-cari pembelaan bahwa prestasinya lebih baik dari presiden yang hari ini itu susah. Yang bisa dicari adalah jeleknya presiden hari ini kan gitu. Betul. Gitu ya, bijak ya hari ini saya ya. Betul. Aman Aku ya? setuju. Saya aman ya? Maksudnya gini, apa namanya? Itu tadi kalau misalkan dikatakan itu kebenarannya tidak bisa dibuktikan 100%, aku setuju. Maka penggunaan kata-kata mitos menurutku adalah hal yang tepat Pas betul. apabila itu dipergunakan bagi orang yang paham Paham. apa itu mitos, Nah, betul. gitu kan? Oke. Betul. Gimana kalau closingnya ini kita minta untuk arti mitos sebenarnya itu apa sih Nah, gitu? coba terminologi deh. Biar ada Dari- nilai edukasinya ya. Iya, heeh. Jadi kalau gitu, kalau mau aman ke situ, mitos itu memang sesuatu yang dipercaya selama ambil kata takhayul gitu, tapi dia tuh nggak bisa dibuktikan kenyataannya, nggak bisa dibuktikan. Either itu bohong atau fakta itu nggak bisa dibuktikan. Boleh kamu yang bacain aja lah ya. Mataku sudah nggak aman tuh baca yang kayak Mitos atau mite adalah bagian dari suatu folklore. Folklore itu kayak legenda yang berupa kisah berlatar masa lampau, mengandung penafsiran tentang alam semesta serta dianggap benar-benar terjadi oleh yang punya cerita atau penganutnya. Gitu. Dalam pengertian yang lebih luas, mitos itu dapat mengacu kepada cerita tradisional. Pada umumnya mitos menceritakan terjadinya alam semesta dan bentuk topografi, keadaan dunia dan para makhluk penghuninya. Tuh. Ya. Maka mitos ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan dengan fakta ilmiah, Fakta ilmiah, betul. gitu. Fakta ilmiah. Ya, artinya kita berdiskusi hari ini juga tanpa mengabaikan ini adalah sebuah karyanya seorang Oki Oh iya, tentang lima iya, itu. Kita iya. apresiasi itu. Iya. Cuman terlepas dari tendensinya apapun itu Iya, gitu ya, betul. gitu. Itu aja sih. Tapi aku sih setuju kalau yang poin nomor 5 tadi, presiden netral ya. Ya netral. Itu kan Pak Jokowi lagi nyetir mobil pas kena lampu merah, Di netral ya. di netral. Betul. Gitu. Oh, gitu ya. Oke teman-teman semuanya, so diskusi kita debat kusir pada kali ini kita akan tutup ya kan dengan statement bahwasannya mitos itu tidak sama dengan kebohongan. Ya. Ya. Ya, mitos tidak sama dengan kebohongan. Kita boleh mengkaji apapun Ya. gitu kan, tapi tolong jangan ekstrim kanan ekstrim kini Ya. sehingga kita dibutakan Betul, kan? betul. oleh fakta-fakta lain Ya. yang Betul. bisa kita kaji lebih dalam. Betul. Itu jadi kita harus jadi warga negara, Berfokus untuk masyarakat. mengkaji fakta yang bisa dibuktikan. Betul, kita harus bijak. Ya, sebagai mungkin penutupnya, cintai sesuatu hal yang kamu cintai secukupnya saja, karena bisa jadi apa yang kamu cintai suatu saat menjadi hal yang paling kamu benci. Edan, pujangga. Nah, ini Pujangga. Bencilah sesuatu yang kamu benci secukupnya saja, enggak tadi jangan berlebihan. Mas Anies tadi ini ngono. Ah. Aku. Ini kayaknya titisannya Nicholas Saputra dia. Bisa jadi sesuatu yang kamu benci suatu saat kamu menyukainya. Wes, cakep. Setelah sekian Tapi program, kita lihat-lihat memang Om Gondrong ini mirip sama Nicholas Saputra loh. Jangan lupa Saput. 14 Februari berangkat ke TPS terdekat di tempat dia Tempat pembuangan terdaftar. sampah. Ngapain Pak di daerah Sabtu? Tempat pemilihan suara, Pemilihan suara. tempat pemungutan suara. Nah, jadi datang, Suara dipungut. pilih yang sesuai dengan hati nurani Anda. Asik. Jadi jangan Hanura melihat. berarti. Ya, karena Hanura. Oh ya, Partai Hanura itu ngambil hati nurani rakyat gitu loh. Yang jelas-jelas itu jadi omongan pribadi. Sama kayak POO kok ada partai umat. Berarti yang nggak milih partai itu bukan umat. Bahwa ada partai gelora. Ya nggak ke situ berarti dia nggak punya jiwa bergelora. Ya. Yang tidak milih Partai Demokrasi Indonesia, dia bukan orang Indonesia. Bukan. Yang jelas bukan banteng dia. Kok statementnya gitu ya? Kok statementnya gitu ya? Really. Ngeri banget. Ngeri banget sih. Really. Tapi Ternyata aku dia tahu pasti sekarang. pan. Dia pasti pan.
selalu di Tahu itu depan. iklan ya. Tahu iklan ya itu. Oh enggak, kalau saya tetap Apa Pak? Peri. Apa Pel? Nyebrang. Nyebrang selat. Nyebrang selat. Ya udah, apapun partainya silakan dipilih, calegnya dipilih, presidennya dipilih. Ya. Oke, so terima kasih teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di episode The Trap selanjutnya. Bye. Bye bye.